Ma bawaan. Ayo jeung bion ni mah teman-teman. Saya bicara apa pensana. Aya itu tang loba. Atuh kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Udah siap, Bu? Piring Ya, namanya yang jawab salam selalu diberikan panjang umurnya, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilunasi hutang-hutangnya, diangkat segala penyakitnya, menjadi penghuni surga semuanya yang menjawab salam. Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra. Amin. Wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Rabbi yang mana di hari Ahad ini Bu kita thalabul ilmi bersama-sama di pengajian Ahad di Musala Al-Aqsa. Semoga dengan wasilahnya kita ada di sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa anda yang telah kaum mukminin mukminat muslimin muslimat semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilahnya di sini Allah kabulkan segala hajat kita. Ibu, baik urusan dunia, urusan agama kita, urusan akhirat kita selalu dikabul Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah kita dalam urusan kita dan diberikan keberkahan dalam segala aktivitas kita. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada pahlawan Revolusi Islam sedunia pencetus kebenaran dan kebenaran kebajikan yaitu Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan syahadatul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, hari ini saya ingin membahas ya Bu, di akhir tahun kita sama-sama harus bisa lebih baik lagi jadi seorang ibu ya Bu, jadi seorang anak ya Bu. Kita pengen menjadi wanita-wanita solehah yang kita cita-citakan dan selalu Allah cintai dan selalu dicintai oleh Rasulullah SAW. Ad-dunya mata wa khairu matahiha al-mar'atus solehah. Sebaik-baik perhiasan adalah perhiasan wanita solehah. Semoga kita jadi perhiasan ya Bu, yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah, menjadi wanita-wanita solehah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Tapi kebanyakan dari manusia yang ada di alam dunia ini suka lupa ya Bu dengan dua nikmat. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbun, ada dua nikmat yang selalu dilalaikan, yang selalu dilupakan ya Bu. Katsirun minan nas ya Bu, kebanyakan dari manusia itu lupa akan dua nikmat tersebut. Apa nikmatnya? As
sehatu. Yang pertama nikmat sehat, sudah dilupain tuh. Yang kedua nikmat wa faraghah, yaitu nikmat apa? Waktu luang, ya Bu. Diberikan waktu luang suka lupa, ya Bu. Nungguin sibuk, ya Bu. Nungguin sempit, padahal dikasih waktu luang, ya Bu. Dibikin pengajian hari dari Senin repot hari kerja, ya Bu. Dibikin hari Selasa repot katanya, ya Bu. Sampai hari Minggu ini juga ya Bu, hari Ahad ya Bu, mainnya juga repot aja, ya Bu. Padahal katanya kan hari Minggu ada libur ya Bu, tapi repot taman pasar Minggu tuh. Pasar isu. Selalu dibikin sibuk kita Bu, selalu dibikin lupa ya Bu untuk urusan ya Bu mencari bekal akhirat. Padahal udah dikasih dua nikmat tuh yang sering dilupakan manusia, itu nikmat sehat, nikmat kesempatan atau nikmat waktu luang. Makanya di akhir tahun ini harusnya kita sama-sama ya Bu. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Rajab. Alhamdulillah ini gerbangnya yang ibarat kata gerbangnya untuk menuju bulan Ramadan. Kita nggak bakalan nyampe ke bulan Ramadan kalau belum bisa dikasih umur di bulan Rajab. Dan kalau nggak dikasih umur sama Allah, kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan umur ini untuk cari bekal akhirat kita agar kita mencapai bulan Ramadan dengan penuh hikmah dan bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan sempurna insya Allah. Makanya doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasib maqasidana. Hari ini kita tanam ya Bu, tanaman kita di bulan Rajab. Dan tanaman kita bulan Rajab biar subur ya Bu, biar bagus, maka di bulan Sya'ban waktunya kita nyiramin tuh, jangan sampai tanaman kita mati ya Bu. Dan nanti insya Allah di bulan Ramadan biar petik hasilnya ya Bu. Kalau kita mulai dari sekarang bulan Rajab, bagaimana mungkin kita bisa panen di bulan Ramadan kalau di bulan Rajabnya kita leha-leha, nyantai-nyantai ya Bu, ya dianggap biasa aja. Padahal ini awal gerbang menuju bulan Ramadan yang penuh berkah ya Bu. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di akhir tahun ini sama-sama kita ya Bu bersyukur kepada Allah dipanjangkan umur kita ya Bu. Syukurnya kita di sini banyak-banyak kita muhasabah diri ya Bu. Ya, di tahun-tahun yang lalu banyak kita maksiat dosa, maka di tahun ini kita diberikan kesempatan di hari ini untuk berbanyak taubat ya Bu. Ya, tanda syukurnya kita di akhir tahun ini bukan hanya berpoya-poya atau bermakan-makan segala macam ya Bu. Nah, tapi kita benar-benar merenungi ya Bu dengan apa yang telah kita lakukan waktu yang lalu ya Bu, dengan menyongsong hari esok ya Bu. Jadikan hari ini jadikan hari yang terbaik ya Bu untuk menyongsong hari masa depan ya Bu. Makanya ada 3 yang perlu kita tingkatkan di akhir tahun ini untuk menyongsong ya Bu masa depan kita tahun besok ya Bu. Besok ini berapa hari lagi ya Bu ya? 2000 berapa? 2026. Subhanallah, udah panjang umurnya. Alhamdulillah ketemu tuh tahun 26, insyaallah panjang umur, berkah, selamat ya Bu. Makanya di akhir tahun ini kita harus ada peningkatan ya Bu. Selain tadi kita muhasabah diri, kalau masih iman kita kemarin kendor ya Bu, iman kita turun, maka kita tingkatkan. Yang pertama meningkatkan iman ya Bu. Ya, setelah iman kita tingkatkan, kita harus bisa meningkatkan ilmunya. Karena pupuknya iman adalah ilmu ya Bu. Ilmu adalah pupuknya iman ya Bu. Kalau ilmunya bagus, insya Allah imannya juga bagus ya Bu. Tapi kalau ilmunya kurang, imannya juga berkurang ya Bu. Makanya itu tingkatkan. Dan setelah kita dapat ilmu,
kita yang ketiga meningkatkan amal, ya Bu, amal kebajikan. Apalagi di bulan Rajab ini, ya Bu, dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, dilipat gandakan juga, ya Bu. Makanya di sini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebiji jarah pun tetap ada balasannya. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, keburukan itu juga akan sampai kepada diri kita. Bu, makanya tadi tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, dan tingkatkan amal kebaikan, ya Bu. Selanjutnya dari ketiga situ semuanya harus dibungkus dengan akhlakul karimah. Iman kita akan bagus, ilmu kita akan bagus, amal kita akan bagus kalau kita punya akhlakul karimah. Makanya Rasulullah SAW berutus diutammima makarimah akhlak. Ya Bu, sholat kita, ya Bu, sholat tahun kemarin juga sholat, cuma diperbagus, ya Bu. Yang kemarin maaf, ya Bu, kita asal pakai mukena, asal aja, Bu. Ya, asal pakai mukena, ya Bu. Padahal kalau pakai mukena tuh nggak boleh nerawang, ya Bu. Kan kadang Pak suka ada orang sholat, tapi mukenanya transparan, ya Bu, tipis, ya Bu. Nah, terlalu itu jadi akhirnya transparan, ya Bu, ke badan sendiri, ya Bu. Apalagi maaf, ya Bu, kalau ada orang yang sholat tanpa pakai baju atau pakai daleman katanya gitu, itu sama Allah juga harus bisa nutup aurat Bu, ya Bu, karena kita iya orang aja harus ngadep rapi, masa sama Allah asal-asalan, padahal kita rezeki dari Allah, sehat dari Allah, semuanya dari Allah, tapi giliran menghadap Allah jangan asal-asalan. Makanya itu perbaiki sholat kita, Bu. Kemarin misalnya, ya Bu, dari sholatnya maaf, ya Bu, dalam kita pakai mukena tuh maaf, ya Bu, kalau kita sujud, nih maaf, jangankan laki, Bu, perempuan kalau misalnya makan namanya mukena kan yang dipakai Bu, yang nempel ke badan dan itu akan diangkat ke atas, kecuali jadi sajadah maaf. Kalau maaf nih kita kalau pas kita sujud, kalau kita suka dilebarin tuh brek aja ya Bu, ya Bu, itu nggak boleh tuh nutupin, ya Bu, menghalangi tempat sujud kita. Jadi kalau misalnya kita sujud, mukenanya dilebarin, tuh kening kita terhalang, ya Bu, dengan tempat sujud. Karena ini mukena kita angkat lagi kan, kita pakai naik ke atas. Begitupun laki-laki, kalau laki-laki misalnya pakai sorban, ya Bu, dalam sholat kita perbaiki sholat kita. Pakai sorban nih, misalnya sorbannya masih nempel di leher, ya Bu, itu nggak boleh nutupin tempat sujudnya, Bu. Kalaupun nanti misalnya nutupin tempat sujudnya, lebih baik tuh sorbannya dijatuhin, jadi sajadah, Bu. Itu kalau misalnya kita sholat menghalangi tempat sujud, tidak sah sujudnya, ya Bu. Jadi sholatnya tidak sah. Kenapa Bu? Karena rukun dalam sujud harus nempel 7 anggota sujud. Apa aja Bu? Pertama kening atau jidat, ya Bu. Ini kalau misalnya pakai mukena kan suka ada yang pakai apa nih? Suka ada yang karetnya, ada karetnya tuh. Maaf, agak angkatan dikit, ya Bu, diangkat dikit, ya Bu. Diangkat dikit, ya biar keningnya jangan kehalang mukena, ya Bu. Terus juga maaf nih Bu, kalau kita pakai jilbab nih kan, kalau pakai jilbab dagunya agak keluar, ya Bu. Sedangkan pakai mukena, maaf Bu, ini dagu harus ketutup, jidatnya nggak ada kebuka, gitu Bu. Jadi kalau misalnya bagian sholat, apakah kita pakai mukena, dagu itu bagian aurat leher, ya Bu, kalau dalam posisi sholat, Bu. Jadi pertama kening tuh, ya itu anggota sujudnya. Yang kedua, tiganya, 2 telapak tangan, itu 3, ya Bu. Terus 5-nya 2 lutut, ya Bu, itu 5, ya Bu. Terus yang 7-nya jari jempol kaki, ya Bu, itu harus ngadap kiblat, ditekuk, ya Bu. Ya, jadi ditekuk tuh.
Ada yang ngomong teteh saya mah sakit itunya, Nyeri, Bu. konang. Sama juga Bu, saya juga dulu ini saya juga sampai habisnya iya, tapi tetap itunya harus ditekuk ya. Nah, sama saya juga kaki sakit nih bekas kebentur habis jalan dari berita. Sakit gemot. Niatin ya Bu, kan Allah yang maha menyembuhkan ya Bu. Kita sakit juga Allah tahu ya Bu, tapi kita pas lempengan sujud niat tuh ya, bukan kita baca pas dia Rabbil birli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu kan kita minta wa'afini afiatkan ya Allah. Allah tahu kita posisi lagi sakit kayak saya ini kan habis kebentur pakai namanya betul-betul ya lumayan ya Bu. Ya itu saya paksain, kalau nggak dipaksain ya kaku terus Bu. Kita minta sama Allah ya Bu. Jadi anggota sujud ada 7 apanya? Kening ya Bu, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan jempol kaki harus ngadap ke kiblat, harus nempel ke tempat sujud. Jadi kalau mau kenanya ya Bu, jangan dilebarin lempengan kita lagi sujud ya Bu, sampai ngalangin tempat sujud ke kening kita ya Bu. Kecuali misalnya pakai jilbab dijadiin apa Bu? Dijadiin sajadah. Tuh, baik itu sholat kita ya Bu. Karena di bulan Rajab ini Rasulullah SAW dapat perintah sholat ya Bu. Dan di akhir tahun untuk menjelang tahun besok ya Bu, perbaiki tuh amal ibadah kita, terutama perbaiki ibadah sholat. Dalam wudunya juga maaf Bu, kalau kita wudu juga harus diperbaiki ya Bu, maaf Bu. Bukan saya guruin, bukan saya ngajarin, tapi sama-sama ngingetin ya Bu, sama-sama belajar. Maaf, kalau maaf kita lagi posisi agak panjang nih buku ya Bu, harus nyampe masuk tuh air ya Bu. Kan kita potong bukunya Jumat, kita hari Minggu belum potong nih misalnya, harus masuk tuh ya Bu, diseka-seka airnya gitu ya Bu. Atau maaf kita misalnya habis masak ya Bu, misalnya ada kena getah atau kita kena sisik ikan, maaf tuh Bu, tahu-tahu pas kita udah takbir kok kayak ada kasar-kasar, ada sisik ikan nempel bisa ya Bu, maka itu wudunya harus diulang. Balikan deh Bu, wudunya harus diulang, pastinya sholatnya juga diulang ya Bu, karena tadi ini ada Bu, ada bekas sisik ikan yang nempel ke kulit ya Bu, maka harus dihilangkan dulu tuh sisik ikannya ya Bu. Atau kena getah nangka apa gitu ya Bu, kena getah atau kena cat atau kenapa, harus dihilangkan dulu tuh dari kulit kita, jangan sampai menghalangi air wudu ya Bu. Maaf ya Bu, itu diingatkan, diperiksa lagi tuh wudu kita. Dan lempengan kita juga bagian kaki ya Bu, jangan asal diginiin doang ya Bu, kadang-kadang asal kena air tapi iya kan, cuma begitu doang. Harus diseka-seka ya Bu, dari jari-jarinya ya Bu, diseka-seka. Jadi dari kaki diseka-seka dengan jari tangan ya Bu, dan sampai ke tumit nih ya Bu, kita gosok-gosok, jangan sampai maaf kita begini doang, akhirnya ada satu jarum aja Bu, atau satu korek bagian kulit kita tidak tersentuh air atau tidak tersiram air wudu, maka itu nanti maaf Rasulullah ngingetin, itu akan terjilat api neraka. Alhamdulillah ya Bu, kita kena air panas sedikit aja juga melepuh, apalagi kena air api neraka. Alhamdulillah ya Bu. Ya karena dalam masalah posisi masuk surga kan ada yang dimasukin, ada yang karena masuk, tapi masuknya itu kan ada yang dibersihin dulu, digodok dulu, dibersihin dulu ada dalam ibadah kita yang kurang beres, makanya dicuci dulu di neraka. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab api neraka Bu. Selanjutnya ya Bu, di akhir tahun ini kita perbanyak Bu, apalagi ini Bu, perbanyak taubat ya Bu. Tadi muhasabahnya ya Bu, selain kita memperbaiki iman kita ya Bu, harus lebih
lebih naik lagi, ya Bu, meningkat lagi, mau sendiri, mau rame-rame, tetap Allah Maha mengawasi, Allah Maha mencatat, dan Allah Maha mengetahui segala urusan kita. Bu. Makanya dari itu, ya Bu, kita muhasabah diri, ya Bu, dengan berbanyak taubat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu kalau masih ada orang tuanya tuh. Kalau kita yang udah nggak punya orang tua, ya Bu, kayak saya, tambahin tuh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa liwalidayya wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa liwalidayya wa tub alayya. Siapa yang udah punya orang tua? Ya, kalau yang belum punya orang tua nih kayak saya, tambah itu Rabbighfirli warhamni wa liwalidayya wa tub alayya. Ya Bu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, warhamni, sayangin kami, wa liwalidayya, dan kedua orang tua kami, wa tub alayya, terima segala taubat kami. Ya Bu, itu maknanya begitu dalam. Kita nih kalau di dunia, ya Bu, misal lagi kekurangan paceklik, urusan duit, ya Bu, urusan materi, urusan kekurangan makanan, itu biasa. Suatu saat Allah kasih lagi, ya Bu, yang tadinya mampet, ya Bu, Allah lancarin lagi. Yang tadinya sedikit Allah banyakin lagi. Gampang apa gampang bagi Allah, Bu? Gampang bagi Allah, mudah. Makanya urusan dunia mah udah pasti dijamin sama Allah. Yang kita pikirin urusan akhirat kita. Makanya diawali dengan ampunan tuh. Kalau kita udah dapat ampunan, pasti insya Allah dapat kasih sayang Allah. Karena ada orang yang dikasih tapi nggak disayang, ya Bu, ada tak? Nah itu kayak Fir'aun, kalau dikasih, dunianya dikasih, harta dikasih, jabatan dikasih, semua dikasih, tapi kagak disayang sama Allah. Ya Bu, ibu disayang alhamdulillah, ya Bu, bisa sholat, bisa ngaji, ya Bu, bisa baca Quran, bisa sholawat, itu disayang sama Allah, ya Bu. Jadi kalaupun kita lagi kekurangan pun, ya Bu, insya Allah kita bisa sabar, ya Bu, insya Allah kita bisa ridho, ya Bu, karena kita ada imannya. Tapi kalau nih kita, ya Bu, ada orang, ya Bu, banyak hartanya tapi nggak ada imannya, mau pergi di mana tuh iman, ya Bu? Nggak ada pabriknya, nggak ada tokonya, ya Bu. Maka iman ini yang kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala harus kita pupuk, harus kita patri, ya Bu, harus kita jaga, harus kita rawat, ya Bu. Ya iman kita agar jangan melenceng, ya Bu. Karena banyak zaman sekarang, ya Bu, urusan keimanan kita jadi banyak yang melenceng. Gara-gara pengen kaya, ada Bu, ya Bu. Ada orang pengen kaya, ya Bu. Puasanya sih puasa, mudah-mudahan jadi gitu. Tapi puasanya bukan cara Rasulullah. Kalau Rasulullah kan puasa itu harus disertai dengan niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada orang, ya Bu, ya puasanya dari jam 5 katanya. Entar nyampe jam 5 besok lagi. Lah iya, lah iya, makanya itu puasa yang bukannya diajarkan sama Rasulullah, ya Bu. Jadi kita amalan-amalan harus sesuai apa yang diajar sama Rasulullah. Jangan sampai apa ya, mati ini apa namanya kan, iya itu namanya menyiksa diri, Bu. Sampai di bulan Rajab ini, Bu, ada orang, ya Bu, yang bertemu dengan Rasulullah. Tadinya pertama ketemu Rasulullah itu tahun sebelumnya ganteng, ya Bu, kekar, ya Bu, ya gagah. Pas 2 tahun setelahnya ketemu lagi sama Rasulullah. Terus ditanya, namanya Suhaib. Ya Suhaib, siapa ini? Saya Rasulullah, masih nggak kenal. Saya Suhaib, kata gitu. 2 tahun yang lalu saya pernah kesini gitu. Terus kata Rasulullah, kok tampangnya kusam gitu, lusuh, ya Bu, terus ya gitu. Terus kata dia, ya Rasulullah, saya ini 2 tahun ini tiap hari puasa, gitu. Tiap hari puasa. Terus kata Rasulullah, puasanya seperti apa?
kayak begitu itu nggak diajarin sama Rasulullah. Kata Rasulullah, puasa itu yang seperti yang diajarkan oleh aku, ya Bu, yaitu mulai dari terbit fajar kita puasa, itu pun ada sahurnya. Makanya sahur disebutnya itu sunnah kalau kita makan sahur, Bu. Makanya kan kita makan sahur ada doanya. Nama itu biakli sunatan sahuri, ya Bu. Saya niat sahur, ya Bu, sunat karena Allah. As-sahur barokah. Kalau kita dengan melakukan sahur ada dapat keberkahan, ya Bu. Jadi sahur aja berkah itu, Pak. Jadi bukan kayak mati geni nyiksa diri, ya Bu. Sampai sehari semalam, ya Bu. Kue sedang tengino. Nah iya itu nyiksa diri, ya Bu. Malah penyakit. Iya, ya Bu. Maaf ya Bu. Jadi jangan salah kaprah. Jadi ada orang yang mati geni apa? Pengen kuat, ya Bu. Pengen kaya, ya Bu. Pengen segala macam, itu juga termasuk syirik, ya Bu. Minta sesuatunya bukan sama Allah, karena bukan pakai tuntunan Rasulullah. Kalau tuntunan Rasulullah gak nyiksa diri, ya Bu. Ya, iya, kalau mau kaya banyakin sedekah, ya Bu. Kalau mau kaya banyakin nabung, ya Bu. Jadi kan namanya kan tuntunan Rasulullah. Kalau mau kaya, kalau banyakin istighfar, ya Bu. Kalau mau kaya banyakin sholawat. Bukan nyiksa diri mati geni dari 3 hari 3 malam pada makan. Ya Bu, bisa sakit itu banyak Bu. Jadi puasanya pun ada ilmunya. Jadi puasa, rukun puasa berapa? Tadi rukun puasa cuma 2. Yang pertama niatnya di dalam hati. Kalau kita puasa wajib, niatnya dari habis maghrib sampai waktu imsak. Ya Bu, ada sahurnya juga, ya Bu. Jangan menyiksa diri sampai kagak makan terus. Lapar Nggak sahur, misalnya makan roti. Boleh. Boleh ya? Boleh, itu juga makan juga. Nah makanya itu makan juga, minum juga itu sahur. Saya makan roti sama kopi doang gitu. Boleh, ya Bu. Emang kalau Indonesia itu kalau misalnya belum ketemu nasi katanya belum makan. Itu padahal udah ketemu air, udah ketemu roti itu sahur. Ya Bu, itu namanya makan. Ya Bu. Misalnya kita tuh itu biakli sunatan sahuri, ya Bu. Terus kita niat besok puasa, misalnya nih sekarang puasa Senin, ya Bu, ya. Qadha perlu bulan Ramadan, ya Bu, karena Allah Ta'ala, ya Bu. Jadi Seninnya dapat, qadhanya kebayar. Jadi bulan Rajab udah ketemu, ya Bu. Yang penting niat. Yang keduanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya Bu, dari hal-hal yang membatalkan puasa sih kalau misalnya yang zahirnya, misalnya jima di siang hari nggak boleh, makan minum, ya Bu, ya, memasukkan sesuatu dari lubang-lubang yang misalnya kita sakit tuh kalau misalnya lagi puasa, ya Bu, jangan disuntik, ya Bu, atau kita lagi puasa jangan berenang, ya Bu, di atas air misalnya. Kalau misalnya kita lagi berenang terus kita kentut, maka kita batal karena lagi posisi kentut, dubur kita bugar, dan itu pas kita itu langsung masuk air, ya Bu, nah, jadi batal tuh, ya Bu. Ngepuasa malah puyeng Bu. Lah ya itu jadi hal-hal yang membatalkan puasa yang sifatnya zahir tuh. Tapi ada yang sifatnya apa Bu? Ya, ada sifatnya apa Bu? Puasa yang jadi puasa sih puasa, tapi nilainya di hadapan Allah nggak ada nilainya. Kalau kita meninggalkan apa Bu? Misal, ya Bu, bohong, ya Bu, bersumpah palsu, ya Bu, berkata puasa iya, itu membatalkan pahala puasa. Walaupun perutnya sih lapar, ya Bu, tapi dia bohong. Misalnya dagang nih, bener nih modalnya juga nggak dapat, padahal udah dapat tuh, ya Bu. Jadi bohong, puasa mah puasa, lapar mah lapar, tapi ganjarannya nggak dapat apa-apa karena bohong. Atau bersumpah palsu, ya Bu, atau namimah, ngadu domba, ya Bu, atau ghibah, ngomongin orang, ya Bu, dusta, itu jadi pahalanya nggak ada puasanya. Nah ya puasa mah puasa, tapi nggak dapat ganjaran. Nah, itu ya Bu. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa dan dari hal-hal yang membatalkan pahala
puasa. Mudah-mudahan nanti Ibu kita sambung lagi dan selalu kita belajar sama-sama Ibu. Rumah yang wingnya amun keletikan barat tuwing. Apa ancuran tenginum acak abawing parwing nyawa kananya kana puasa bah kurang. Nah itu kan kita kan banyak pokoknya tuh Bu. Kita padahal nggak balik ya Bu. Iya masih kecil tuh padahal kita udah balik. Kalau perempuan umur 9 tahun udah balik. Kita puasa ngomongnya di rumah nggak taunya di luar kita minum air udah gitu di pancuran. Maka puasa kita sekarang koldoin ya Bu. Umur kita masih hidup ya Bu. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur sehat walafiat dikuatkan dengan kita dan selalu dapatkan keberkahan dunia akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana ya karim, Rabbana ya rahim, ya arhamar rahimin ya rahmana, ya arhamar rahimin ya rahmana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa